Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Yoga Saputra dengan NIM 2019 101 103 11222 dari kelas E, Fakultas Hukum. Dan perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Zainuddin, NIM 2019 111 dari kelas F. Kami akan mempresentasikan materi tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh atau tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, dan luka. Pengertian dari penganiayaan adalah atau umumnya pengertian dari penganiayaan sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Rasa sakit, misalnya mencekik atau memukul seseorang. Luka, misalnya mengiris, memotong atau memukul atau menendang. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Jadi disimpulkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan dari petindak atau pelaku kejahatan itu. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan dalam 5 macam, yaitu antara penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa ini terdapat pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Contoh kasusnya seperti seorang ayah mengurung anak dengan paksa di dalam kamar sehingga anak tersebut mengalami depresi atau tidak nyaman dengan kondisi itu. Itu sudah bisa dikenakan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penganiayaan biasa. Yang kedua, penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini terdapat pada pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan ringan karena penganiayaan ini menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan. Penganiayaan ringan ini merupakan penganiayaan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Contoh kasusnya seperti kasus Munarman yang
menyiram wajah Tamrin di acara TV, di acara sebuah live televisi di televisi. Si Munarman ini dengan sengaja menyiram wajah si Tamrin dengan air. Itu saja sudah, contoh kasus itu sudah bisa dikenakan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penganiayaan ringan. Dan yang ketiga, penganiayaan berencana. Penganiayaan berencana ini terdapat pada pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berencana dimaksud adalah sebelum seseorang melakukan atau pelaku melakukan penganiayaan tersebut, dia merencanakannya terlebih dahulu. Contoh kasusnya seperti ketika si Zen dan si Fitri sedang di kelas, si Zen ini berencana untuk mencopet uang yang ada di dompetnya si Fitri sepulang sekolah atau sepulang dari kampus atau kelas itu, selesai kelas itu. Selesainya dari kelas itu, si Zen langsung merencanakan niat yang sudah direncanakannya itu dengan mencopet si uang yang ada di dompetnya Fitri. Setelah melakukan tindakannya, si Fitri pun merasa dirugikan dengan tindakan si pelaku itu atau si Zen. Itu sudah bisa dikenakan pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau penganiayaan berencana. Contoh lainnya juga seperti contoh lainnya seperti si Aska, taruhlah si Aska. Ia berencana untuk memukul dan menelanjangi si Zen. Itu sudah bisa dikenakan pasal 355 juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penganiayaan berencana. Yang dimaksud sebelum dia melakukan kejahatannya itu atau tindakannya itu, dia merencanakannya terlebih dahulu. Dan yang keempat, penganiayaan berat. Penganiayaan berat ini terdapat pada pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai 3 unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Misalnya menusuk dengan pisau sehingga menyebabkan luka atau cacat berat. Contohnya seperti seseorang membacok, contohnya seperti saya membacok si Zain atau menembaknya dengan pistol sehingga si Zain atau korban ini mendapat luka berat atau cacat karena tindakan saya. Dari contoh kasus itu saya bisa dikenakan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penganiayaan berat. Dan yang kelima,
penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana ini terdapat pada pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berat berencana ini yang dimaksud adalah gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Contoh kasusnya seperti kasus Baswedan. Di kasus Baswedan itu pelaku merencanakan aksinya terlebih dahulu. Setelah melaksanakan aksinya, hasil dari aksinya tersebut si korban atau si Novel Baswedan ini menderita luka terhadap matanya. Itu sudah bisa dikenakan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan berat berencana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Zain. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Yang pertama, yang harus kita ketahui, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut dengan KUHP, yang dimana ini berlaku atau sering kita sebut dengan sebagai pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya, nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan suatu atau melakukan serangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar. Yang pertama atas dasar kesalahan, terus yang kedua atas dasar objeknya. Objeknya yaitu adalah nyawanya. Atas dasar dua kesalahan kelompok kejahatan terhadap nyawa itu ialah kejahatan terhadap yang dilakukan dengan sengaja. Terus kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya, kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya. Ini termuat di dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Terus yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341 sampai 343 dalam KUHP. Terus yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu janin, dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Dilihat dari segi kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas dilakukan dengan sengaja dan disertai kejahatan berat. Dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh, menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. Sedangkan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, yang dimana kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan sengaja. Ada unsur niat sengaja untuk membunuh
membunuh korban. Pelaku ini berniat membunuh korban sehingga korbannya ini mengalami atau hilang nyawanya. Yang dimana itu termuat di dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur objektif. Unsur objektifnya adalah perbuatan menghilangkan nyawa. Objeknya yaitu nyawa orang lain. Dan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa, terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adanya wujud perbuatan. Hujan di sini nu kedengaran mungkin suara saya sama ini. Oke. Pindah. Ya, mohon maaf sebelumnya saya akan melanjutkan video saya. Video pembahasan tentang penghilangan nyawa atau pembunuhan. Sampai yang dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, adanya wujud perbuatan. Kedua, adanya suatu kematian. Terus yang ketiga, adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Terus kasus yang kedua, pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek sering disebut dengan pembunuhan bayi, terdapat 2 macam, yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana atau pembunuhan bayi biasa. Ini termuat di dalam pasal 341 KUHP. Dan yang kedua, pembunuhan bayi oleh ibu terhadap bayinya, sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 341 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Yang berbunyi dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Di sini di pasal ini jelas ibunya merasa takut untuk ketahuan melahirkan bayi tersebut. Mungkin karena bayi tersebut berasal atau dihasilkan dari luar perkawinan, yang dimana itu perkawinan yang tidak sah menurut sistem hukum agama. Terus yang ketiga, pengguguran dan pembunuhan kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal, yakni pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri dicantumkan di dalam pasal 346 KUHP. Berbunyi, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan unsur-unsur
dari rumusan tersebut adalah unsur objektifnya. Petindaknya adalah seorang ibu, dan yang kedua adalah perbuatannya. Perbuatannya itu yang dimana yang seperti yang terdapat di dalam pasal 346 KUHP, yang dimana perbuatannya adalah menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikannya. Terus yang ketiga, objeknya adalah kandungannya sendiri. Sedangkan unsur subjektifnya itu dilakukan dengan sengaja. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung dicantumkan dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini contoh kasusnya mungkin seperti seorang ibu yang ingin melahirkan anak, tapi di satu sisi ini untuk melahirkan anaknya ini tidak baik menurut dokter. Tapi ibu ini dengan keras ingin melahirkan, tapi dokter yang melahirkannya itu menggugurkannya tanpa sepengetahuan dari ibu tersebut. Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah unsur objektifnya. Perbuatan menggugurkan dan mematikan objek kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan itu. Sedangkan unsur subjektifnya dengan sengaja. Mungkin contoh kasusnya yang lebih konkret, mungkin ada seorang ibu hamil yang masih hamil, terus ada tetangganya mungkin yang iri melihat ibu itu hamil, lalu mengambil tindakan untuk meracuni kandungannya supaya kandungannya itu gugur. Terus kejahatan yang keempat, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Yang dimana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah adanya unsur kelalaian. Terus yang kedua adanya wujud perbuatan tertentu. Yang ketiga adanya akibat kematian orang lain, dan yang terakhir keempat adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Perbedaan antara pasal 359 KUHP dengan pasal 338 KUHP yakni pada pembunuhan pasal 359 KUHP. Ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati, sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. Dan kejahatan terhadap nyawa itu juga terjadi secara berencana. Kejahatan terhadap nyawa untuk menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan dengan berencana sebelum melakukan tindakannya. Mungkin sudah jauh-jauh hari sudah merencanakan kejahatan tersebut untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ini terdapat di dalam pasal 340 KUHP. Yang dimana itu dilakukan dengan berencana, dengan berencana untuk menghilangkan nyawa seseorang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas atas pemaparannya, materinya. Ya, siap. Terima kasih juga, Mas. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, jangan lupa bertanya di kolom komentar. Kita buka sesi 2 jawab, 2 tanya jawab, sesi yang kedua. Di Ya udah, makasih ya Mas. Mas Zen, makasih. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon Waalaikumsalam karena di warahmatullahi. sini hujan, jadinya agak terlalu berisik. Iya Mas, makasih Mas atas pemaparannya.